Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara kepada Ustaz Salim Zubair, dia telah menyampaikan pemaparannya mengenai perkembangan Syiah dan penyebaran di Indonesia, dan semoga hadirin hadirat dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, dan kita bisa menghindari dari pemahaman penyimpangan Syiah yang ada di Indonesia ini. Dan kita lanjutkan di sesi yang terakhir, yaitu sesi tanya jawab, yang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan sesi tanya jawab ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab langsung oleh kedua narasumber kita hingga menjelang sholat zuhur untuk persiapan sholat. Untuk itu langsung saja kepada Habib Profesor Dr. Muhammad Abdul Nasir Al-Habib memberikan jawabannya dari beberapa pertanyaan yang telah masuk di muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang Syiah ini kalau diajarkan di perguruan tinggi tidak cukup 3 semester. Yang kita adakan sekarang ini dibatasi waktu 3 jam. Bagaimana mungkin bisa menjelaskan secara komprehensif bila dibatasi waktu begini? Tapi tak apalah, mudah-mudahan ini sebagai semacam momen pemanasan untuk elaborasi ke depan. Saya kira ini sebagai awal yang barangkali bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di sini untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang mahiyah Syiah wa ma'adraka Syiah itu seperti apa Syiah. Ada puluhan, kalau saya katakan bukan puluhan pertanyaan yang tadi saya dengan moderator saya bilang ada pertanyaan yang sama, beberapa pertanyaan, ada yang 4 pertanyaan hampir sama semua. Jadi saya pilih satu yang terlebih dahulu. Jadi yang terlebih dahulu masuk itu yang saya, yang berikutnya yang sama saya kembali ke moderator. Ada juga pertanyaan yang tidak ada relevansinya juga dengan acara kita ini untuk buku Majelis Ulama ini merusak terlebih dahulu. Itu bukan saya bermaksud menyampaikan, tapi itu bukan modusnya kita membahas. Semua pertanyaan saya menarik, walaupun di daerah lain sudah dibahas ini, tapi untuk Tegal mungkin ingin tahu jawaban dari kami berdua ini. Kami sudah berbagi dari sekian 10 pertanyaan ini, kami berbagi separuh lagi dengan Ustaz Muhammad Salim. Insya Allah mudah-mudahan bisa memuaskan. Kalau tidak bisa memuaskan, barangkali nanti ada acara berikutnya dengan topik-topik yang sama bisa dipertanyakan kembali. Pertanyaan pertama adalah, di sini semua nggak ada namanya ya, cuma tulisan aja. Dari mana saya tahu? Itu tulisan aja. Ada tulisan yang bagus, tulisan besar-besar. Saya nggak perlu buka kacamata. Ada juga yang tulisannya seperti resep dokter. Tapi saya paksakan untuk memahami bagaimana. Jadi pertanyaan begini ya, yang menanyakan bagaimana cara kita menyatukan visi ormas Islam sehingga umat Islam khususnya Ahlussunnah wal Jamaah bisa bersatu. Ya, pertanyaan bagus. Jadi nggak perlu kita merumuskan lagi visinya seperti apa ya. Yang penting ada kesadaran lah. Tadi di awal pembicaraan saya sudah menekankan di mana-mana, bukan hanya di Tegal, di mana-mana saya dengan roadshow dengan Ustaz Salim ini, mulai dari Medan, Batam, maupun entah kemana, karena memang tenaganya di Majelis Ulama sangat terbatas. Sementara permintaan umat untuk sosialisasi buku ini luar biasa. Pada hari yang sama seperti ini ada 3 undangan saya. Saya nggak tahu undangan Ustaz Salim mungkin ada lagi. Tapi yang pertama masuk yang saya layani tentu saja Tegal. Karena memang nggak bisa ngatasi permintaan umat dari seluruh daerah itu luar biasa, sampai ke ujung Manado Ternate ada permintaan untuk minta penjelasan dan minta buku ini untuk dijelaskan kepada masyarakat. Dan ini saat yang tepat kita untuk mengangkat isu yang penting internal kita, yaitu ukhuwah
kelainan persatuan kita. Artinya kita hentikan. Saya tadi sudah mengatakan, Majelis Ulama sudah mempunyai jargon. Ini urusan ini fi majalil ikhtilaf, di ranah ikhtilaf. Gak perlu lagi diulang-ulang lagi, karena ulama-ulama terdahulu sudah menyatakan melalui niyawi, dan niyawi itu secara simbolik memang tidak ada, tapi bukan berarti kita tidak meniadakan. Kita mulai semangat dari tahun ini untuk bersatu dan menyampaikan persoalan egoisme beragama kita yang berlebihan, fanatisme yang berlebihan, tanpa menanggalkan prinsip masing-masing. Jadi semua ormas Islam punya prinsip, tidak perlu ditanggalkan, tapi dalam membangun hubungan dengan ormas lain itu harus dijalin lebih baik. Ini menjadi potensi satu kekuatan. Saya bisa cerita di forum ini, Hasan Al-Banna itu pernah bulan Ramadan masuk ke sebuah masjid. Dilihat di dalam masjid itu ribut, sholat tidak segera dilaksanakan, dua kubu ribut mau berantem di dalam masjid. Ketika ditanya, ada apa ini? Oh enggak, saya berbicarakan masalah yang penting. Apa yang penting? Masalah agama. Apa masalah agama? Sholat tarawih. Menurut saya, sholat tarawih 11 rakaat yang benar. Yang satu mengatakan 23 yang lebih benar. Ini dari itu. Hasan Al-Banna dengan sederhana bertanya kepada mereka, hukumnya sholat tarawih apa? Dua-duanya jawab sunnah. Hukumnya bertengkar senjata, mau berantem, mau bunuh-bunuhan nih apa hukumnya? Diam mereka. Apa hukumnya? Haram. Jadi Anda telah melakukan sesuatu yang haram untuk mengejar sunnah yang belum tentu Allah memberikan keberkahan di dalam sholat. Jadi jangan berantem masalah rakaat bilangan rakaat sholat tarawih, tapi kita membiarkan orang yang nggak sholat. Ini kewajiban kita. Bagaimana orang yang nggak sholat bisa sholat? Kita nggak usah berantem, sholat berapa tarawih ini berapa rakaat dan sebagainya. Ini ada lagi masalah yang sangat krusial, bahwa Islam di Indonesia ini Islam yang bukan berarti tanpa budaya. Ketika dakwah ini disebarkan di sini, ada budaya yang berkembang. Ulama-ulama dahulu ketika berdakwah sangat cerdas karena memiliki kearifan lokal. Dia ambil minuman dengan cangkirnya, bukan dibuang dengan cangkirnya. Isinya dibuang, ya diganti dengan konten yang Islam, bukan dengan cangkir-cangkirnya. Nah, di sini saya ingin mengatakan tidak, tradisi itu jangan dibuang semuanya. Tradisi yang bisa dipakai kita jadikan ini sebagai tradisi yang baik. Orang Padang mengatakan adab urusan dan syaraf. Imam Syafi'i mengatakan al-adatu muhakkamatun, adab itu hukum, masuk dalam hukum positif, hukum adab. Jadi bagaimana kita upaya mengislamkan adab ini tugas kita, bukan membuang isi dan cangkir-cangkirnya. Ya, kasus Batam sudah saya sampaikan, sampai ada misalnya orang yang masuk Kristen, siapa yang bertanggung jawab? Karena kita yang bertanggung jawab kalau kita tidak menyentuh kepada masyarakat awam. Karena kekakuan kita di dalam menerapkan metode dakwah sehingga orang lain dari kita bukan makin kita lagi. Barangkali ini pertanyaan yang baik menurut saya. Untuk kita mulai dakwah kita buat visi baru. Misalnya apakah perlu visi baru di sini? Masing-masing dengan visinya. Tapi pendekatan kita adalah pendekatan manhaj al-sunnah wal jamaah. Bahwa yang namanya dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Yang namanya dakwah itu bukan menghina tapi membina. Kalau kita berbicara perbedaan, sampai hari kiamat perbedaan begitu ada. Di zaman Rasulullah, coba kita sama-sama mengingatkan, ada sebuah hadis Nabi ketika mengutus rombongan menuju perkampungan Yahudi Bani Quraidah, Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa bi Bani Quraidah. Jangan sholat asar sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkat rombongan. Perkampungan Bani Quraidah sesungguhnya tidak jauh dari kampung Madinah. Tapi mungkin ini berangkat siang dan tidak menggunakan kuda, sehingga ketika di tengah perjalanan pecah rombongan. Separuh mengatakan harus sholat di tengah jalan, karena kalau tidak hari malam maghrib, hari yang kedua. Separuh mengatakan tidak sholat maghrib, karena sholat maghrib harus dilakukan di perkampungan Bani Quraidah. Sudah tegar ini masalah ini. Akhirnya separuh sholat di tengah jalan, di padang pasir.
dan sebaru memang bukan meninggalkan sholat di tempat tujuan, yaitu di perkampungan Bani Quraidah. Tapi keduanya tegang. Yang terakhir sholat asar, tapi sudah dari maghrib. Jadi maghrib tidak ada ceritanya maghrib bisa dijamak dengan asar dijamak dengan maghrib. Mereka pulang ke Madinah, ada dari Muhammad SAW sebagai pengajar untuk tempat bertanya para sahabat. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Sambil tersenyum, beliau mengatakan dua-duanya kamu benar, dua-duanya kamu benar. Artinya apa yang dapat hikmah tasyrik yang dapat kita ambil dari sini? Bahwa sepanjang orang itu hanya untuk Allah. Cara sholat kita yang perlu mempersoalkan kenapa tangannya di atas, yang ini di tengah, yang ini di bawah. Sepanjang itu Allah kita nggak perlu mempersoalkan. Kecuali kita memberikan pendidikan keimanan kalau sudah jauh keluar dari akidah, kewajiban kita untuk meluruskan. Meluruskannya pun dengan ada caranya. Bukan jangan orang nggak puasa di bulan Ramadan dipukuli. Orang nggak puasa di bulan Ramadan, karena ingat, kita orang puasa itu ditutupi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Wajar kalau bulan puasa nggak ada orang Islam berpuasa karena belum mencapai ilmunya, sehingga jangan dipukuli. Disadarkan, diberi ilmunya supaya meningkat keislamannya dari Islam biasa menjadi orang yang beriman. Ini kadang-kadang kita ini instan saja dakwahnya, tidak sabaran, kaku, tidak ada pendekatan, tidak ada mau ke sana, tidak ada wajah dari yang sah, tidak memiliki ibadah, asal melakukan. Ini apa? Orang kali dari kita ekonomi dan tidak pakai. Jadi satu-satunya jalan, cobalah kita menyatukan umat ini. Kita ingin mimpi-mimpi di zaman Miawi dulu ketika umat Islam semua bersatu, kita bisa menghasilkan partai yang besar, partai baru bisa hampir mengalahkan partai nasionalis yang berkuasa. Kalau itu terulang lagi, barangkali tidak ada kekuatan lain di Indonesia kecuali partai Islam yang bersatu. Justru partai-partai sekarang ini bisa besar dengan diuntungkan memecah umat Islam. Ini yang harus kita titik poin yang kita sadari. Insya Allah saya yakin pemilu 5 tahun ke depan umat Islam harus menang kalau bersama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini nanti urusan Tegal. Bagaimana kalau forum seperti ini dilestarikan 3 bulan sekali? Urusannya ada siapa? Bukan urusan saya sebagai tamu, saya dengan Ustaz Syarif. Kemudian saya mau bertanya tentang ini ada urusannya seperti dokter. Bagaimana kalau daerah kita muncul di TV mensosialisasi bagus, muncul di TV di radio mensosialisasikan masalah Ahlussunnah Jamaah, memagari supaya keyakinan Ahlussunnah Jamaah ini seperti bunyi iklan, pokok tak tertandingi bunyi iklan. Itu harus dilakukan kewajiban kita masing-masing. Cuma masalahnya kemudian harus dimulai juga, menurut saya, yayasan-yayasan kita itu muncul dari nama-nama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kalau ada yayasan kok namanya lain? Yayasan Al-Fadl ya, dari nama yayasan singkatan-singkatan dari nama. Coba bikin yayasan ganti yayasan Al-Irsyad payungnya, tapi nanti Al-Irsyad punya SD namanya SD Abu Bakar, punya SMP Umar, punya SMA Utsman bin Affan, punya perguruan tinggi Ali bin Abi Thalib, punya perguruan tinggi lain, punya majelis taklim al-Fatihah prosedur. Kalau semua yayasan Islam ini bisa memberikan nama-nama para sahabat Nabi, hampir Syiah dengan sendirinya. Syiah itu bisa kok namanya yayasan Musa Al-Qadir, Mullah Sadra, Mullah Hari bisa. Kenapa kita nggak bisa? Ini langkah mundur kita. Karena kita punya tokoh-tokoh besar, nggak bisa kita pakai namanya. Mereka pakai namanya orang-orang Syiah. Jadi ini langkah mundur kita. Makanya kita harus jadi titik poin dari mulai Tegal. Bagaimana? Coba ubah yayasannya. Kalau yayasan Al-Irsyad memang nggak boleh berubah karena historis sejarahnya. Tapi Al-Irsyad yang punya batong-batong. Kalau punya majelis taklim, namakan majelis taklim Aisyah. Itu di Muhammadiyah Aisyah itu untuk perempuan-perempuan. Yang namakan majelis taklim perempuan-perempuan Hafsah dan seterusnya. Dan Fatimah Zahra supaya tidak ada kesan kita itu seolah-olah ditempatkan memusuhi keluarga Nabi. Bagi Ahlussunnah tidak ada satupun Ahlussunnah yang memusuhi sebagaimana Tuhan mereka yang memusuhi Ahlul Bait. Bagaimana Ahlul Bait dimusuhi?
mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka kita menghormati adalah penghormatannya mukmin yang cerdas, tidak hulu, tidak berlebihan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap MUI terhadap partai-partai Islam yang bertaawun dengan orang-orang Syiah? Sekali lagi saya jawab, ini bukan domainnya Majelis Ulama. Majelis Ulama tidak mengurusi partai. Kalau Majelis Ulama mengurusi partai, itu keliru. Jadi ini domainnya ormas-ormas Islam untuk membuat kongres umat Islam, melahirkan apa yang akan diberikan disumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Kemudian ini juga masih menyangkut masalah partai. Ada lagi partai-partai Islam, partai-partai yang juga menggunakan sistem kufur. Jadi begini ya, ada kaidah di dalam usul fikih, ma la yudrakul la yudrakul. Apa yang tidak bisa kita jangkau semuanya, bukan berarti kita tinggalkan semuanya. Hendaknya ini bisa direspon dengan cerdas. Kalau umat Islam tidak berpartisipasi di dalam pemilu, yang rugi umat Islam. Pilihlah orang yang jujur, orang yang baik, yang bukan Syiah Rafidhah, yang bukan JIL, yang bukan Ahmadiyah. Masa kita tidak cerdas untuk memilih orang yang terbaik di tempat masing-masing? Sosialisasi kepada saudara-saudara kita. Sikap kita yang kaku, apatis akan merugikan diri sendiri, bukan menguntungkan. Suara kita bisa dipakai orang lain. Bukan berarti mereka tidak bekerja mesinnya untuk bisa mengubah itu semuanya. Mereka akan bekerja, mereka akan bekerja untuk mengubah semuanya. Dan coba dikawal, pilih orang-orang yang terbaik. Masa nggak ada di antara yang terbaik? Akhafud dararain, pakai hukum fikih aja. Akhafud dararain. Mana yang lebih ringan di antara yang berat-berat? Mesti ada yang lebih ringan. Itu beda. Saya kira itu ya. Dengan asumsi tadi itu, tadi dulu, belajar dulu. Apa yang bisa kita jangkau semuanya, tidak harus kita tinggalkan semuanya. Nabi ketika membuat perjanjian Sulhul Hudaybiyah, itu orang Yahudi mengatakan Taurat itu Rasulullah, tidak boleh pakai nama Rasulullah. Kalau ditulis Rasulullah berarti kami percaya. Rasulullah langsung mengatakan kepada Ali, ya Ali Taurat, yang dia adalah Muhammad bin Abdullah. Selesai. Jadi kita kalau bicara politik, kita harus bisa bermain cerdas, akomodatif. Mundur ke belakang bukan berarti kalah. Mundur ke belakang berarti mengatur strategi untuk mencapai sebuah kemenangan. Kita tidak boleh kaku dalam soal ini. Namanya politik itu tidak permainan. Kita harus belajar dari tokoh-tokoh kita terdahulu seperti Ibn Nasir dan lain sebagainya. Baru-baru ini pemerintah kerjasama dengan negara Iran mendukung Islam moderat di Indonesia. Bagaimana sikap MUI mengenai hal itu? Jadi dalam bidang muamalah dengan siapapun, bahkan dengan Nasoro, kita tidak dilarang. Sepanjang itu saling menguntungkan, masih pada ranah muamalah, tidak ada persoalan. Tapi kemarin ada pengusaha-pengusaha Muslim, sebagian itu terutama dari Jawa Timur, kumpulkan saya, ada duta besar dari Teluk, merayu-rayu mereka untuk kerjasama dan akan diberangkatkan ke Iran dan ke Qatar. Maka mereka mencap-cap mengatakan pasti ada apa-apanya ini. Sudah kita jelaskan kepada mereka, agar mereka mengerti. Jadi mungkin sekarang karena gagal dalam ideologi dan akidah, mungkin dalam perdagangan. Nah ini kita cerdas saja mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak berhenti di situ, karena mereka tidak terus bekerja lewat apapun untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemudian ini ada dari kelompok Ahlussunnah punya para ulama-ulamanya. Dari kelompok Syiah pun tentu punya tokoh-tokohnya. Apakah sudah sering mengadakan munadharah atau dialog antara ulama-ulama Ahlussunnah dan tokoh Syiah? Sering, saya nggak tahu di Tegal ini. Saya kira Ustaz Tahir juga sering. Saya sudah sering di IAIN pernah, di Malang pernah 2 kali ini. Tapi hasilnya kalau tidak menguntungkan dibubarkan. Hasilnya kalau tidak menguntungkan dibubarkan. Jadi sekali lagi kalau mereka yang bikin, tentu mereka yang berkuasa untuk membubarkan. Di IAIN pernah, nggak sampai selesai saya satu-satunya narasumbernya dibubarkan. Di Malang tiba-tiba tidak hadir, dikatakan kita tidak hadir. Mereka sendiri yang tidak hadir menuduh kami sebagai tidak hadir karena tidak ada siapnya. Sudah kami catat semua dokumentasinya berkali-kali. Dan suatu kalau diadakan mungkin bisa lebih terang lagi, lebih jelas lagi. Di Manado juga begitu, diadakan mereka juga main lempar batu sembunyi
kemenangan. Di luar kita dijelek-jelekan, dia sendiri undang tidak hadir. Di luar dijelek-jelekan. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau diadakan ya bagus. Tokohnya itu kadang-kadang nggak ngaku, jadi sulit kita. Kalau sekarang diadakan dialog sama Syiah, tiba-tiba ketika hadir di sebelah saya, dia jelaskan saya bukan Syiah, saya Islam. Saya mendudukkan bahwa Syiah itu tidak salah. Kan sulit nggak tidak? Kemudian ritual-ritual Syiah yang banyak dipraktekkan umat Islam di Indonesia. Yang penting akidahnya. Kalau sudah usul perbedaan prinsipnya berbeda, itu dinding-dinding surutnya semua sholatnya beda, hajinya beda, puasanya beda. Itu bisa dijelaskan panjang lebar nih. Pasti tidak akan sama, tidak akan sama sekali-kali dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kita berbicara semua tadi ini prinsip-prinsipnya, usulnya. Nanti implikasinya kepada dinding-dinding surutnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa benar kalau yang ada di Indonesia ini adalah dari golongan Syiah? Tidak benar. Masalah Syiah ini merata. Dari Al-Isyad ada juga yang masuk Syiah. Dari Persis banyak. Dari Al-Baqir juga ada. Dari Muhammadiyah ada. Dari NU banyak. Ini masalah kita. Karena itu kalau kita pecah belah, nggak bisa menyelesaikan ini. Karena warga kita, jamaah kita banyak yang masuk. Jadi ada semua. Jadi semua ormas sudah kecolongan. Kita sudah terlambat, buku-buku beredar, warganya, jamaahnya dikolongan. Kita baru mulai kita. Tapi tidak ada jeleknya daripada tidak memulai, tidak akan pernah memulai. Lebih baik memulai walaupun terlambat daripada tidak memulai sama sekali. Jadi sudah kecolongan. Termasuk ini perkara bukan tidak bisa dialahkan pada Al-Baqir saja, pada Al-Isyad saja, kepada semua merata. Saya bisa sebutkan nama-namanya. Kemarin saya di Persis sudah bicara di kantor pusat Persis. Saya bilang tokoh Syiah di Jawa Timur, di Jember, Ustaz Syamawi sudah meninggal. Itu dari Persis. Tokoh Persis yang kemudian mengambil nama Persis jadi Syiah di Jember dan sekitarnya. Jadi semua para tokohnya lagi. Jadi nggak bisa kita menuding ada Hawadiyah dan Syiah, semua Hawadiyah Syiah. Rabita Al-Islam, Rabita Al-Alawiyah di Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran ditandatangani 4 pengurusnya bahwa Rabita Al-Alawiyah adalah bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah, bermadhab Syafi'iyah. Mulai berdiri dan sampai kata pun tidak akan berubah. Saya punya itunya. Jadi nggak bisa klaim-klaim seperti itu ada satu berbeda. Ini belum tentu malah. Kalau dikatakan ada pidato-pidato di radio yang keras-keras mengatakan bahwa itu semua Syiah, bukan malah ingin menunjuk kita, menunjuk mereka. Tuh kan kalian dibilang itu Syiah. Akhirnya mereka sudah dapat golongan itu di belakang tadi. Cara-cara tidak praktis ini harus berubah. Tidak boleh lagi terjadi. Mereka pintu masuknya dari sini, pintu masuknya dari adu domba seperti ini. Dan ini harus waspada. Jadi jangan dikira radio-radio ekstrem itu keras untuk menguntungkan, malah merugikan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah untuk melawan al-mafahim al-jamaah, termasuk Syiah, Ahmadiyah, dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah saya di televisi di mana negara Syiah adalah negara yang konsisten melawan Barat dan Israel. Tidak konsisten. Waktu perang Iran-Irak, saudara masih ingat skandal Iran Gate? Perang Iran-Irak, senjatanya beli dari Amerika dan Israel. Corongnya anti Israel, anti Amerika, tapi senjatanya masuk ke Iran untuk memerangi perang Irak. Waktu perang Iran-Irak, jadi Amerika mendapat keuntungan ganda. Dari Irak senjatanya laku, dari Iran senjatanya laku, bahkan dari Iran juga beli dari Israel. Dan itu Israel dikatakan anti Israel. Orang Iran anti Israel, orang Iran anti Israel. Coba sebutkan kapan, di mana orang Iran meluncurkan satu peluru saja yang mengenai Israel. Kalau cuma ngomong doang dalam Jakarta, saya tidak bisa. Jadi ngomong doang, tapi ternyata di belakang berkhianat. Artinya apa yang diomongkan dengan apa yang dilakukan tidak sinkron dan tidak sama. Saya akan panjang dalam berbicara tentang revolusi Iran, karena saya pernah menulis juga buku tentang revolusi Iran. Kemudian terakhir saya akan berbagi nanti dengan Ustaz Fahmi yang menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir, mengapa dalam buku panduan tidak ada tanda resmi stempel? Siapa bilang? Ini kurang apa?
Maksudnya stempel yang duduk di CPNS. Nanti dicatatkan berikutnya stempel. Sudah ada nama-namanya masih kurang. Ini namanya stempel. Stempel majelis ulama salah. Jadi supaya stempelnya bagus, diwarnai hijau. Yang ada hanya atas nama yang keluar dan sekretaris juga, semua banyak orang yang terlibat. Banyak orang yang terlibat. Tentu saja yang terlibat langsung yang dicantumkan namanya. Yang tidak ikut aktif tentu tidak ada namanya di sini. Karena dia tidak tercantum dalam tim, di dalam rapat tidak dimasukkan ke dalam tim, dan memang tidak dimasukkan tim karena bukan ahlinya. Jadi yang semua tercantum di sini yang punya komitmen dan ahlinya tentu saja. Nah, ini pertanyaannya bersama tadi, bagaimana jika ada dialog antara Sunni Syiah untuk lebih bisa menambah cakrawala lagi kuat? Bagus, coba difasilitasi pada kapan-kapan bisa, coba diundang siapa wakilnya. Tapi harus jelas dulu, dia orang Syiah atau orang abal-abal. Kalau orang jelas orang Syiah, silakan. Harus ada Syiah, ya. Bukunya mana? Bukunya Syiah. Seringkali ini pengalaman lain saya, setelah duduk bersama dia tidak ngaku sebagai Syiah. Dia katakan Muslim apa? Saya bukan Muslim. Nah, jadi kalau ada apa-apanya nanti Muslim yang disalahkan dan Syiahnya. Jadi pintar juga ya, cerdik juga caranya. Jadi kalau ada apa-apanya tidak dilakukan. Ini dikasih lagi dari terus oleh Ustaz. Apakah ada Syiah juga ada yang masuk dalam peraturan perundang-undangan? Tidak, di sana tidak mengatur secara khusus Syiah. Dan kita harus aktif. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di Dewan Tanas untuk memberikan masukan. Di Dewan Tanas ini Dewan Ketaatan Nasional untuk memberikan masukan. Yang saya ajukan, saya tuntut kepada Dewan Tanas itu bagaimana mengakui bahwa fatwa Majelis Ulama itu setidak-tidaknya harus diakui seperti undang-undang. Artinya kalau undang-undang tidak dilaksanakan ada sanksinya. Selama ini fatwa Majelis Ulama itu kan tidak mengikat secara hukum. Cuman orang yang Muslim karena terwakili di Majelis Ulama ada fatwa ya sudah kita ikut majelis itu. Tapi tidak ada konsekuensinya. Nah, kita ingin supaya bagaimana fatwa itu masuk sini. Yang kedua yang saya usulkan di Dewan Tanas itu bahwa bagaimana nanti ada Komnas HAM agama Islam. Jadi nanti kita tidak diurusi oleh anak-anak ingusan itu. Ada urusan agama sampan, berbicara tentang dan dari agama dari Komnas HAM. Sehingga berbicara dari satu sisi saja, yaitu sisi haknya saja. Bagaimana dengan kewajiban untuk menjaga kerukunan? Nah, ini persoalan yang krusial saya sampaikan sehingga nanti mungkin kalau ini disetujui ada lagi nanti Komnas HAM agama. Jadi nanti duduk dari ulama-ulama agama. Kalau itu agama-agama ya berarti ada dari agama lain sehingga kita tidak diatur oleh Komnas HAM yang selama ini ada yang orientasinya ke barat. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Saya berbagi dengan Ustaz Muhammad Salim. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertama, ada pertanyaan bagaimana sikap MUI setelah mengetahui kalau di MUI pun ada ulama Syiahnya. Kalau MUI saja bisa masukkan apalagi di lingkungan masyarakat awam. Jadi saya kira bukan ada ulama yang benar-benar Syiah, tapi barangkali yang diduga membela atau pro terhadap Syiah. Memang benar ada fakta ya, Prof. Baru bisa cerita panjang masalah itu karena juga ini masalah keterwakilan proporsionalitas yang katanya harus ada perwakilan dari ulama dari Indonesia Timur. Biasanya istilahnya begitu dibahasakan, Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Maluku, ya, dan ke arah timur sana. Jadi yang terpilih adalah yang selalu dimasukkan dari Indonesia Timur, wakilannya adalah Prof. Syiah. Jadi ada kaitannya barangkali kenapa nama beliau selalu muncul sebagai perwakilan dari Indonesia Timur. Setelah terjadi kasus sampah, sempat memang ada pernyataan Pak Umar ini di televisi yang kontroversial yang menyatakan tidak sesat Syiah itu.
dan sudah dikomunikasikan di jajaran pimpinan MUI. Ya, saya tahu betul setelah ada itu MUI merasa kecolongan dan dalam rapat pimpinan semuanya sepakat melarang Pak Umar Syah berbicara atas nama MUI, terutama terkait masalah Syiah. Jadi Pak Umar ini bukan juru bicara MUI terkait masalah Syiah. Harus dikoordinasikan juru bicara MUI tentang Syiah adalah Pak Kiai Ma'ruf Amin atau orang-orang yang ditunjuk oleh beliau. Seperti Pak Baru sering mewakili Pak Kiai Ma'ruf ya, karena ditunjuk untuk berbicara tentang Syiah jadi juru bicara MUI. Jadi Pak Umar sudah tidak memiliki kewenangan lagi untuk memiliki otoritas berbicara mengenai Syiah mewakili lembaga MUI. Ya, saya kira itu. Kalaupun ada satu dua yang nama yang dimasukkan sebagai pengurus, ini juga tidak aktif dan kita sedang mengingatkan ya, harus menjaga MUI ini dari infiltrasi ya, dari upaya-upaya untuk mereka melalui kita, terutama lembaga MUI. Kemudian bagaimana mengantisipasi perkembangan Syiah di Tegal dan sekitarnya? Ya, saya kira ini perlu dimusyawarahkan oleh, terutama dikoordinasikan oleh MUI Kota Tegal dan semua ormas-ormas Islam di sini. Dimusyawarahkan bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang positif, ya, langkah-langkah yang produktif saja untuk melindungi umat dari penyesatan-penyesatan. Ya, tapi satu yang harus digarisbawahi, MUI sikapnya tegas, tidak merekomendasikan langkah-langkah anarkis. Tidak boleh. Ya, berlaku anarkis itu saja. Selain itu, monggo mau buat acara tabligh akbar, mau sosialisasi, buat pamflet, mau apa itu dipersilakan. Bagaimana kreativitas para tokoh-tokoh ulama di Tegal dan ormas Islam semuanya bisa mensosialisasikan keputusan-keputusan atau pemilu yang ditentukan oleh majelis ulama. Harus memang koordinasi satu pintu. Ya, MUI ini harus jadi koordinator. Ya, karena semua ormas Islam ada di sana perwakilannya, representasinya. Jadi koordinatornya MUI, ini sektornya. Nanti ormas Islam ini dibagi tugasnya. Oh, bagian ahli besar masalah ini, bagian NU masalah ini, Muhammadiyah masalah ini, persis. Jadi semua bersinergi. Ya, ada misalnya yang pakar tentang hadis, perbandingan, ya, ini bisa dibuat bukunya, bisa buat pamfletnya, bisa buat siaran-siaran atau majelis-majelis taklim untuk disosialisasikan ke teman-teman. Kemudian apakah perlu ada rekomendasi? Perlu, saya kira dari pertemuan ini ya, rekomendasi kepada pemerintah terutama kota ya, untuk mewaspadai ajaran Syiah. Ya. Kalau melarang ya ajarannya untuk secara tingkat nasional, ini memang perlu perjalanan yang tidak sedikit, perlu upaya yang panjang. Ya. Kita sepakat untuk menyelamatkan ya pengikut Syiah yang terutama yang awam tadi yang disinggung oleh Prof. Baru yang hanya sekedar ikut-ikutan. Kita selamatkan mereka, tapi yang kita lawan adalah doktrinnya, ajarannya. Ya, pokok itu menyimpang dari ajaran agama Islam. Ya. Nah, sebab itu jangan ada pembinasaan, harus ada pembinaan. Jadi bukan pembinasaan babnya ini. Kadang ada ormas terlalu bersemangat, selalu berbicaranya itu apa namanya, maaf ini bahasanya pembinasaan. Ya. Yang disebutkan adalah yang perlu paling banyak adalah pembinaan. Halaqah-halaqah, pembinaan akidah di majelis taklim, singgung masalah sahabat, ya, meluruskan masalah-masalah terkait dengan syubhat-syubhat Syiah di khutbah-khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat ini saya kira sangat strategis, ya, didengar oleh banyak umat Islam, karena tidak semua umat Islam itu ikut pengajian majelis taklim. Saya yakin ya, yang ikut majelis taklim umat Islam ini ya, itu paling hanya maksimal 5% dari yang hadir sholat Jumat.
Jadi kalau mau menyampaikan ya informasi, sosialisasi apapun fatwa-fatwa majelis ulama, saya kira yang paling tepat untuk bersosialisasi secara massal adalah di forum khutbah Jumat. Ya, itu sangat efektif karena didengar oleh banyak orang ya, yang tidak ambil pengajian pun ya bisa dengar karena dipaksa untuk dengar ya. Dan tidak ada interupsi ya kan, tidak ada tanya jawab kalau khutbah Jumat, jadi sangat efektif. Jadi fokus pada satu tema. Jadi harus melakukan pembinaan terutama internal akidah kita agar tidak bergerombol. Kemudian apakah ada saling kontrol antara institusi depan dan MUI untuk meneliti mengedit karya-karya seperti tafsir Departemen Agama? Ya, di dalam tafsir Kementerian Agama di sini dicantumkan ada pengantar ketua tim ya, penyempurnaan tafsir. Ada kalimat berikut ini: aliran-aliran dalam Islam seperti Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij memiliki peran yang cukup berarti dalam memperkaya khazanah masjid. Dalam hal apanya memperkaya? Ini ada catatan. Tafsir Mu'tazilah memperkaya khazanah biasanya dari keunggulan bahasa sastra, tinjauan ilmu balaghahnya itu unggul ya. Tapi apa yang bisa memperkaya khazanah ini dari penafsiran Syiah? Ini yang perlu ada catatan ya, terutama kalau yang menyangkut masalah doktrin imamah. Tentu saja ini bukan memperkaya khazanah, tetapi ini bisa merusak akidah Islam. Apalagi Khawarij ya. Saya dulu pernah mendengar ada tafsir klasik yang ditulis oleh orang Khawarij ya. Ini masih tanda tanya juga apa kalimat pengantar seperti ini tepat atau tidak ya. Satu-satunya tafsir di luar Ahlus-Sunnah yang diterima oleh ulama-ulama tafsir kita adalah tafsir Al-Kasyaf ya, Anwarul Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Al-Kasyaf Al-Haqa'iq Tanzil ya. Itu karena Imam Az-Zamakhsyari. Itu satu-satunya tafsir di luar Ahlus-Sunnah yang diterima oleh ulama-ulama kita, terutama dikutip mengenai pandangan-pandangan balaghahnya. Tapi bukan doktrin-doktrin Mu'tazilah seperti manzilah bainal manzilatain, ya, al-adl wa tauhid dan lain sebagainya yang dianggap kurang pas, tidak sesuai dengan akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Ya, sebab itu banyak ulama Ahlus-Sunnah yang mensortir, yang mengedit dan memberikan ulasan syarah atas kitab Al-Kasyaf ini, tafsir Al-Kasyaf. Meskipun ini adalah tafsir dari Ahlul Bid'ah, tetapi harus diungkapkan mana sisi penyimpangannya. Nah, ini yang sehingga ulama Sunni melakukan hal itu perang ya. Kemudian mana yang bisa diterima dan yang ditolak. Yang diterima biasanya masalah-masalah dalam, karena saya agak sedikit mengetahui hal ini karena urusan saya tentang tafsir. Jadi secara tafsir, aliran-aliran tafsir di dalam penulisan tafsir Al-Quran ini kita pelajari di alasan waktu S1 dan S2. Jadi ada yang diterima dari Mu'tazilah dan banyak yang ditolak. Ya, jadi yang diterima itu hanya dalam masalah-masalah kebahasaan atau balaghah. Ya, jadi pernyataannya harus kita kritisi. Dan saya kira MUI perlu juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam hal-hal yang sangat besar. Kemudian, kenapa MUI tidak merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan undang-undang yang berlaku soal kesesatan Syiah dan sebagai bahaya bagi negara? Jadi saya kira ini berjalan terus ya, soal rekomendasi. Nanti MUI juga sudah banyak diminta masukannya ya, di Wartanas, di Wartin Press, perwakilan dari MUI juga sering diminta pendapat MUI tentang bagaimana Syiah ini sebagai bahaya akidah dan bagi NKRI itu sudah banyak dibahas ya. Saya kira untuk menuju ke sana juga perlu waktu ya. Kenapa agak terlambat? Ada semacam waktu yang juga tidak seperti cepat ya. Karena memang struktur konstitusi kita tidak sama dengan negara-negara lain.
Malaysia misalnya yang tegas cepat melawan Syiah di Malaysia karena memang konstitusinya memungkinkan. Dalam konstitusi Malaysia ya disebutkan bahwa Islam adalah agama negara dan Islam yang dimaksud adalah manhaj ataupun pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi negara punya tugas untuk melindungi agama Islam sesuai dengan konstitusi Malaysia, dan Islam yang dimaksud adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tugas konstitusional. Sehingga pemerintah Malaysia punya alasan konstitusional untuk melarang Syiah. Ini adalah amanat konstitusi untuk melindungi akidah Islam. Di Indonesia tidak seperti itu. Undang-Undang RI tahun 1945 tidak ada pasal Islam adalah agama negara dan Islam itu yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada. Ini kelemahan kita. Ya, makanya yang perlu banyak bergerak atau aktif adalah pendekatan dari tokoh-tokoh mahasiswa, para ulama, MUI, dan perlu dijabarkan oleh ulama. Ya. Apa yang menjadi keputusan fatwa MUI 94, 97, 2007, 2006, kemudian terakhir 2013 buku panduan tersebut perlu terus-menerus dijabarkan, disosialisasikan ya oleh para ulama kepada para ulama. Nah, konstitusi itu pun perlu dijabarkan, ya. Perlu ada upaya-upaya ya, masukan dari partai-partai Islam, dari ormas-ormas Islam. Pentingnya kita memberikan penjabaran yang lebih dalam lagi. Kedudukan agama Islam di Indonesia ini seperti apa? Ya, karena negara-negara Muslim yang lain seperti itu, Malaysia, Brunei, ya, Mesir, Tunisia, Arab Saudi, Libya, ya, itu tidak malu-malu menyebutkan Islam agama negara. Bahkan Iran sendiri konstitusinya menyatakan ya, Islam agama negara dan akidah Syiah itu yang menjadi agama negara dan tidak bisa diubah sampai kapanpun, sampai bubar negaranya itu. Iran konstitusinya menyatakan demikian ya. Islam sebagai agama negara dan akidah Syiah Imamiyah 12 itu sebagai mazhabnya, dan itu tidak bisa diubah oleh siapapun pemerintahannya setelah revolusi tahun 2009. Jadi mereka bisa tegas seperti itu. Kenapa? Negara-negara Ahlus Sunnah juga tidak seperti itu. Jadi perlu ada gerakan konstitusi, kesadaran konstitusi dari umat Islam ini untuk mendesak ya, pemerintah dalam hal ini juga penyelenggara negara yang lain, DPR, untuk memberikan amandemen terhadap konstitusi kita soal posisi agama Islam di negara Indonesia. Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa seseorang itu Syiah dalam muamalah maupun ibadahnya? Ini sebenarnya Prof. Baharul ini yang mesti jawab, karena bersinggungan. Kalau saya interaksinya di daerah saya lebih banyak dengan orang Cina dan dengan orang Syiah, karena mayoritas daerah lingkungan saya ini orang Cina di kota Lodok sana. Orang banyak kaget, kok sekarang ada yang tinggal di kota Lodok? Kayaknya baru dengar, memang ada. Dulu bahkan ada Ustaz Abdullah Arfan Darajat itu di daerah Pekojan gitu. Sekarang malah bekas rumah beliau itu yang sudah dijual sayangnya itu sekarang jadi apa? Tempat ibadahnya orang Konghucu, jadi kelenteng. Bekas rumah ulama, tanahnya dijual jadikan sekarang rumah. Berdada ini gimana diketahui ini? Apalagi sekarang sudah pemimpinnya sudah aku ya, sistemnya apa namanya, ada wakil non-muslim juga, wakil gubernurnya itu. Nanti ke depan kita khawatir di Singapura juga yang dulu mayoritas Melayu Islam ya, jadi Cina dan Islam ya. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi ya, ini bisa lihat apa namanya dalam ibadah. Saya kira kalau tidak takiyah, sekarang sulitnya ini kan kalau mengidentifikasi seorang ini takiyah nggak bisa dibedakan. Tapi ciri umum kalau memang dia sudah menjadi Syiah dan tidak bertakiyah lagi, itu ada beberapa hal yang menjadi ciri khusus. Misalnya tidak sholat Jumat, ya, tidak sholat Jumat, karena Jumat bagi mereka itu wajib kalau ada imam.
nggak keluar, maka tidak wajib Jumatan. Ya. Pun kalau ada sholat Jumatnya berjamaah masih malu-malu disebut siang atau masih takian, itu biasanya berdiri setelah imam mengucapkan salam. Ini penelitian, bukan saya yang meneliti, tapi ada penelitian yang saya lihat dari beberapa situs internet. Ya. Kemudian mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam itu tidak seperti biasaan kita menoleh kiri dan kanan, tetapi dengan memukul kedua paha beberapa kali dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi takbir lagi setelah salam. Kemudian jangan sholat berjamaah, karena memang tidak mengakui sholat 5 waktu. Apalagi cara sholatnya itu selalu dijamak meskipun tanpa uzur, selalu dijamak. Ya, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar dilakukan di akhir waktu zuhur dan asar. Dan sujudnya dengan menggunakan batu karbala, batu untuk keringnya. Cara wudhunya pun agak jauh berbeda. Kemudian tidak menunjukkan penghormatan kepada khulafaur rasyidin dan ummahatul mukminin. Kalau buka puasa di bulan Ramadan, ciri-cirinya mereka tidak buka puasa langsung ketika mendengar azan maghrib, karena masuknya itu waktu maghrib menurut mereka itu kalau sudah pekat malamnya, sudah muncul bintang. Kalau sudah ada bintang di langit, nah itu berarti sudah malam, itu waktu maghrib. Kalau masih ada matahari kemerah-merahan, itu belum masuk waktu maghrib. Jadi buka puasanya itu diakhirkan sampai menjelang isya. Kemudian ya itu saya kira ciri-cirinya. Kalau muamalah saya lebih tidak tahu lagi. Barangkali kalau ditanya mengenai pendapat di kampung apa hukumnya, nah ini biasanya kalau sudah terkena Syiah itu biasanya jawabannya baik-baik, terus terang tegas mengharamkan ya, daripada pacaran, daripada berzina, daripada selingkuh. Kan ada hukum yang membolehkan. Nah itu biasanya daripada dalilnya. Padahal sudah diharamkan mutlak oleh Rasulullah SAW, juga diriwayatkan melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, itu ada 70 riwayat yang meriwayatkan itu. Ya. Jadi kalau dalam muamalah memang seperti itu. Jadi suka berkelit-kelit. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika melihat ada dakwah Syiah di umur kita? Segera bentengi diri dan peringatkan ya, agar yang bersangkutan menghentikan dakwahnya. Ya. Sebab dakwah Syiah ini kalau sudah muncul dakwahnya aslinya pasti membawa doktrin takfir sahabat, ya, mengkafirkan sahabat Nabi, mencaci maki Nabi. Dan itu pasti akan menimbulkan konflik dengan masyarakat. Ya. Jadi jangan hanya menuntut kaum Sunni untuk memahami Syiah, ya, tetapi mereka juga harus tahu kewajiban untuk menjaga kerukunan, jangan sampai memancing hal-hal yang tidak baik di lingkungan masyarakat kita. Kemudian tafsir al-Misbah, kalangan Pak Quraisyah, apakah ada kesalahan penafsiran dari buku tersebut yang membahayakan akidah Ahlussunnah? Ya, kalau kesalahan penafsiran itu yang bisa kita sebutkan, ya, itu persoalan jilbab. Ini sudah sangat terkenal, ya, dimana beliau ya, dalam masalah pakaian wanita muslimah jilbab ini kesimpulannya tidak wajib, dan bahkan mungkin yang pakai jilbab seperti sekarang itu terlalu berlebihan, karena ulama berbeda pendapat mengenai batasan orang. Nah ini penafsiran yang syaz di kalangan ulama. Kalau disebut apakah beliau itu Syiah, saya tidak bisa menjawab. Mungkin Prof. Harun bisa tahu bagaimana nanti. Yang jelas menurut informasi yang saya terima dulu ketika ditanya oleh Kiai Hasan Basri, apakah Pak Quraisy ini Syiah, dia menjawab saya Sunni tetapi tidak menentang Syiah. Sunni tapi tidak menentang Syiah. Itu
saja yang saya bisa katakan, informasi yang saya sampaikan. Tidak bisa tahu lebih jauh atau mengidentifikasi video apakah sudah. Kemudian bagaimana kejadian yang sebenarnya pada perang Jamal antara Ali dan Aisyah. Nah, ini masalah sejarah, kita harus hati-hati dan merujuk kepada sumber-sumbernya yang sahih. Ya. Karena banyak yang menulis sejarah juga asal-asalan atau mendistorsi sejarah Islam. Sebab itu tadi saya sempat menyatakan kita penting untuk membaca buku-buku yang meluruskan sejarah Islam. Bagaimana itu perang Siffin, kejadiannya, sebab-sebabnya, lalu dampaknya, kemudian perang Jamal itu seperti apa dampaknya, sebab-sebabnya seperti apa. Ini kita tidak bisa ya, dengan adanya peristiwa-peristiwa sejarah yang parsial itu lalu kemudian kita mengklaim atau memvonis sepihak bahwa terjadi pelanggaran terhadap Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Ini dalam kitab Inilah Faktanya ini sangat penting, Pak. Kita baca ya, luruskan sejarah umat Islam sejak wafat Nabi SAW. Itu Sayyidah Aisyah mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi ya, pasukan untuk mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan. Beliau berangkat ke Basra ya, dari Madinah berangkat ke Basra ya, tanpa berkoordinasi dengan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Kebetulan Sayyidina Ali telah memindahkan pusat kekuasaan khilafahnya dari Madinah ke Kufah. Nah, jadi agak sulit koordinasinya. Madinah dengan Kufah ini jaraknya jauh, jadi ada miskomunikasi. Ya, tidak ada koordinasi. Jadi pasukan Aisyah radhiyallahu anha itu berangkat ke Basra untuk mengeksekusi pelaku pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Nah, sementara Khalifah Ali di Kufah, ini salah satu daerah Irak, mendengar itu, beliau menyatakan kurang setuju terhadap pendapat atau pandangan politik Aisyah. Ya, Khalifah Ali lebih mendahulukan memprioritaskan stabilitas politik ya, umat Islam ini yang tercabik-cabik dengan adanya fitnah pembunuhan Utsman bin Affan. Karena belum ada kejelasan itu, maka Khalifah Ali lebih meningkatkan stabilitas dan tidak langsung mengeksekusi. Jadi terjadi perundingan sempat sebelum terjadi perang Jamal itu, terjadi perundingan antara Khalifah Ali dengan Sayyidah Aisyah, dan keduanya sudah sepakat ya, tidak akan saling menyerang ya, dan mundur ya, tidak akan mengeksekusi para pembunuh Utsman bin Affan ini secara langsung. Mereka akhirnya berkoordinasi, sudah sepakat malam itu. Tapi ketika malam menjelang pagi ini penyusup ya, yang dulu pelaku pembunuhan Utsman bin Affan ini menyusup memecah belah ya, umat Islam. Dua kubu ini, baik kubu Aisyah dan kubu Ali, ada upaya pecah belah, fitnah, membunuh. Ada tuduhan ini pasukan Ali membunuh anggota pasukannya Aisyah, sehingga saling tuduh, saling menyalahkan, sehingga terjadilah pecah pertempuran itu. Itu sejarah. Jadi saya kira peristiwa sejarah ini banyak yang dibelokkan dan distorsi, seolah-olah Aisyah menentang Ali ya, ingin merampas kekhalifahan Ali atau tidak setuju. Tidak. Semua umat Islam saat itu termasuk Tolha, Zubair ya, radhiyallahu anhu, itu semuanya sepakat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, dipersilahkan. Semuanya taslim, ijma, baiat, termasuk Aisyah. Tidak ada yang tidak membaiat. Ya. Adapun masalah keterlambatan Sayyidina Muawiyah itu urusan lain. Ya, karena beliau juga menuntut supaya kami akan berbaiat, itu adalah hak kamu, kata Muawiyah kepada Ali. Anda yang paling berhak jabatan khalifah. Tapi saya minta ini selesaikan dulu urusan pembunuh Utsman. Saya belum akan membayar Anda sebelum ini selesai. Tapi saya sepakat, Anda yang paling berhak. Itu sudah dinyatakan oleh Muawiyah. Nah, semuanya sepakat. Tidak ada upaya-upaya untuk merongrong kekuasaan Khalifah Ali. Tidak ada upaya untuk mendelegitimasi. Hanya dalam persoalan ini mendesak atau tidak untuk mengeksekusi pelaku pembantaian terhadap Khalifah
sehingga apalagi dirusak lagi, ya, dipecah belah lagi oleh para penyokong dakwah Abdul Latif Salah, sehingga terjadilah perang yang tidak bisa diinginkan gitu. Ya. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan waktu juga sudah mendekati azan zuhur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.